sesinya santai aja. Aku coba cerita sedikit apa aja yang akan ada di sore hari ini gitu ya. Perkenalkan, saya Ardo Ardana. Kebetulan di BDB 2021 ini diamanahi menjadi director. Nanti akan ada Kak Panda dari perwakilan dari Board of Curators, kemudian ada teman-teman dari Pot Branding House, itu perwakilan dari Board of Directors, kemudian nanti kita akan ada talk show juga dengan Mas Tommy Herseta, satu talent dari Bandung, interdisiplin designer. Kita akan banyak ngobrol dengan beliau. Kemudian dari situ ini ada pesan sedikit, mangga untuk akhirnya sebenarnya isi absensi kampus yang ada di chat box nanti akan diulang-ulang lagi, dan di sesi terakhir kami akan coba sedikit mendemokan untuk akhirnya sebenarnya bagaimana sih teman-teman untuk bisa join di BDB 2021 ini. Untuk submit, berpartisipasi, baik dalam bentuk project maupun public archive. Nanti juga akan ada satu info yang kita akan luncurkan hari ini mengenai public participatory. Jadi berharap teman-teman semua dari semua kampus yang diundang ini bisa berpartisipasi di situ. Nah, berikutnya sekiranya cukup perkenalan dari saya, dan saya ceritakan sedikit mengenai rangkaian sesi sore ini. Berikutnya ada Kak Prananda Elmalasan, atau yang biasa dikenal oleh Panda, untuk mempresentasikan materi tema tahun ini, yaitu Excavate Mapping the Commons Across the Spectrum. Silakan Mas Panda. Siap. Terima kasih Mas Ardo. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Ini karena versi kampus ya, jadi teman-teman dosen, civitas akademi maupun juga mahasiswa-mahasiswa semuanya gitu. Terima kasih udah pada hadir hari ini. Seperti yang tadi kita sudah lihat ya, videonya. Jadi tema sekarang itu kita bahas sedikit tentang penggalian begitu, karena ini excavate atau excavation ini sebenarnya kita coba adopsi dari disiplin ilmu lain ya, di bidang arkeologi. Itu terus dengan upaya kita coba ingin memetakan kembali kira-kira potensi desain di Bandung itu seperti apa sih begitu kira-kira. Jadi kalau misalkan nanti Mas Tommy akan berbicara tentang interdisiplinnya, ini sesuai banget sebetulnya, karena tahun ini kita memang pengen coba keluar dari boundary desain yang selama ini kita pahami begitu ya. Nah, kalau misalkan next coba Mbak Sania. Nah, ini gitu ya, ini yang sudah dilakukan juga oleh teman-teman POT ya, nanti mungkin bisa diceritakan lebih lanjut oleh Mas Besot. Jadi kalau misalkan kita lihat secara time frame, memang Bandung ini sudah diwarnai oleh banyak sekali karya-karya gitu ya, dari zaman dulu masih zaman kolonial, langsung masuk ke era 80-an sampai sekarang, itu udah pasti ada berbagai pertemuan begitu ya, paham-paham yang melandasi desain yang ada di Bandung ini begitu. Nah, melalui ekskavasi ini kita nggak juga cuma berbicara tentang penggalian masa lalu sampai sekarang, tapi juga kita ingin juga memetakan bentuk-bentuk desain yang di luar non desain juga gitu ya, di luar desain ya. Jadi kita sangat welcome sebetulnya dengan berbagai bentuk pemahaman desain yang dilakukan oleh teman-teman non desain untuk ikut serta di BDB kali ini gitu. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat kan ya, mulai dari Observatorium Bosca yang ada di kiri bawah gitu, yang memang biasa digunakan oleh teman-teman astronomi. Lalu juga ada Gedung Merdeka, terus juga ada stiker dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang mewarnai keseharian kita. Nah, sebetulnya nanti kami berharap itu teman-teman juga bisa mengeluarkan desain di luar konteks-konteks desain pada umumnya gitu ya, karena kan kalau misalkan kita belajari di dunia akademik umumnya ya, desain seperti terpaku pada problem solving dan mencari solusi begitu ya, tapi sebetulnya juga kita ingin mengajak atau mancing gitu ya, penggunaan pemanfaatan desain di luar spektrum tersebut gitu. Jadi kalau misalkan memanfaatkan desain untuk ekspresi yang lain, itu kita sangat welcome. Coba di next lagi. Nah, ini sebetulnya ini luar biasa. Kalau ada Mas Banu
saya terima kasih ini respon dari salah satu BOD kita juga, Mas Banu, ketika merespon BDB 2021 ini ternyata sudah sangat tersambung dengan BDB sebelumnya gitu ya. Ini kan ketiga ya. Nah, dari 2017 memang kita berupaya untuk mengkoneksikan satu sama lain gitu ya, menginisiasi. Di 2019 kita mengangkat tema circle gitu ya, menyambungkan satu sama lainnya. Nah, kita 2021 ini ingin coba menggali gitu ya, mengenal diri kita sendiri lagi, apa sih yang kita miliki di Bandung ya. Jadi memetakan ekosistem ya, mulai dari kalau misalkan graphic designer pasti umum dengan percetakan di Pagarsi atau di Tirta Anugrah gitu ya. Kalau desainer produk ini pasti familiar dengan kayu palet di Pasir Koja atau ahli besi di daerah Jatayu dan seterusnya. Nah, ini kita coba petakan kembali aset-aset tersebut, kita petakan lagi potensi-potensi tersebut sehingga kita memahami betul bagaimana sih ekosistem di desain di Bandung ini gitu ya. Meskipun kita juga tidak melimitasi bahwa aktornya itu hanya di Bandung ya. Buat teman-teman yang ada di luar regional Bandung ya, yang ada di luar negeri maupun di tempat lain pun sebetulnya juga kita ingin ajak kembali gitu ya. Selama memang frekuensi atau pahamnya itu betul-betul sesuai dengan yang kita tawarkan ini gitu ya. Nah, jadi ada lagi nggak San ya? Atau cuma 3 slide? Cuma 3 ya? Oh, Oke, 3 ya. Jadi biar nggak panjang lebar juga, saya sebetulnya ingin mengajak teman-teman juga gitu ya, coba merespon tema yang kita usung, lalu juga coba di-submit melalui website atau juga melalui panitia juga nggak masalah. Nanti kita coba bersama-sama untuk memperkaya hasil karya teman-teman yang di-submit tersebut. Jadi memang kita akan tutup di bulan September, tapi dalam prosesnya sampai bulan November kita akan selalu melakukan review, diskusi dan seterusnya gitu ya, sehingga nanti karya atau proposal yang ditawarkan di-submit pun juga akan sangat kaya dengan berbagai konten. Nah, barangkali juga nanti bisa saling connect satu sama lain juga gitu ya. Jadi sekali lagi saya undang teman-teman mahasiswa gitu ya, yang baru lulus maupun yang udah profesional dan juga rekan-rekan dosen juga begitu untuk ikut serta di BDB 2021 kali ini. Baik, mungkin sekiranya segitu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Ardo. Nuhun. Terima kasih Kak Panda. Kak Panda. Ini ada yang ini di DM Mas Banu gokil gitu katanya. Oh, iya. Banu nih sebenarnya apa ya? Baru lulus juga, terus kemudian dia bikin sketch itu menarik banget buat kita gitu. Jadi kalau ngobrolin secara organisasional ini yang pengen saya elaborate, mungkin tambahannya tuh kita sangat open ya. Jadi ada Mas Banu yang join, kemudian ada Mbak Shania dari Marnat juga baru lulus gitu, ada Ridwan Emeh baru lulus juga gitu. Jadi ini jadi mereka justru memegang peranan penting banget nih di BDB kali ini gitu, untuk akhirnya bisa mengkomunikasikan ke teman-teman yang masih muda, darah masih muda gitu Pan. Jadi objektif kita meeting hari ini, kita present hari ini sebenarnya pengen mengelaborasi lebih gitu ya, pengen mengelaborasi lebih lagi, menginformasikan lebih lagi mengenai, dan mungkin masih banyak yang sedikit bingung, sedikit ragu-ragu, malu-malu juga gitu untuk akhirnya bisa join, bisa submit, walaupun sebenarnya secara ide, secara yang pingin disubmit as in project atau public archives juga banyak gitu. Tapi ya itu jadi kita pengen menginformasikan lebih aja. Terus apabila ada pertanyaan, mangga sebenarnya mau di kolom chat box silahkan, mau DM ke Komite Bandung BDB 2021 ada di sini juga, mangga sebenarnya, untuk akhirnya nanti pas lagi sesi Q&A itu lancar. Begitu. Next-nya kita punya Mas Besot nih, Mas Besot dan teman-teman, ada Wiki sama satu lagi siapa aku lupa yang akan present. Teman-teman dari POT ini yang dipercaya di tahun ini itu untuk membuat atau menjabat sebagai artistic director. Kemudian approach-nya menarik nih. Jadi kita coba elaborasi lebih ke teman-teman lagi
pendekatan visual sistem di tahun ini seperti apa sih? Mangga Kang Besot. Yap, hatur nuhun Pak Ardo. Yap. Aku izin share screen ya. Kelihatan ya, teman-teman? Terlihat aman. Siap, mantap Pak. Kelihatan Ya, aman. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya untuk para panitia BDB juga terima kasih ya untuk kampus-kampus di sini yang udah hadir menyaksikan sosialisasi BDB ini lagi. Jadi aku perwakilan sebenarnya dari Pot Branding House, nanti sama Wiki Salendra juga bersama Ihsan Farhan selaku perwakilan desainer di Pot. Sebenarnya ini mau menjelaskan sedikit nih tentang proses kemarin gitu ya, si identity-nya gitu. Jadi pertama kita saat diskusi dan brainstorming awal sama BOC sama Kang Panda, sama Kang Nana, sama Kang Ucok itu pada akhirnya mencoba memahami ya tentang si Excavate ini sebenarnya kayak gimana sih gitu, penggalian seperti apa sih yang pengen di convey atau ditampilkan di sini gitu. Jadi sebenarnya kalau dari narasi yang ada di kuratorial gitu ya, yang bisa kita baca di website atau di sosial media, ini kan sebenarnya temanya tuh adalah cakupan besarnya gitu. Jadi bukan semata-mata hal yang kita harus submisikan atau kita omongin tuh tentang penggaliannya, tapi ini semua tuh tentang penggalian gitu. Nah dari situ kita coba cari nih approach design, terutama ya di branding binal gitu ya. Kita nemu nih sebuah jurnal gitu yang namanya gimana caranya preserving design identity lewat si desain yang ngerefleksiin gitu, bisa ngerefleksiin tentang society-nya gitu, yang mana konteksnya di sini Bandung gitu. Ternyata pas kita cari, ada 4 poin penting nih dari sisi historikalnya, social culture, vernacular, sama modernity, yang mana Bandung tuh bisa kita angkat gitu di identity ini. Jadi untuk pertama nih kita coba artikulasikan dalam bentuk ini ya si word mark-nya gitu ya, si Bandung desain binal ini. Jadi pertama kita inspirasinya dari Art Deco yang kental banget gitu di Bandung, di Jalan Afrika gitu ya, di mana-mana banyak dari arsitek Schumacher juga gitu yang terkenal. Ini kita mainin si S-shape-nya yang karakteristiknya Art Deco typeface banget gitu. Tapi somehow ada beberapa twist yang kita ambil juga nih dari insight-insight khasanah visual literasi Bandung gitu, dari kayak kesomeahan dalam bentuk bulatnya gitu, terus ada potongan-potongan yang quirky khas sign marker pedagang-pedagang gitu. Jadi di sini kalau kita lihat ya ada potongan-potongan yang kentang tapi otentik gitu. Terus kita susun gitu ya. Jadi sebuah wordmark yang cukup modern gitu kelihatannya gitu, yang relevan. Jadi kurang lebih kalau dari aku sih kayak gitu. Mungkin dari Pak Wiki ada tambahan? Iya, halo. Iya, jadi sebenarnya dari identity-nya sendiri untuk yang Bandung Design Biennale yang sekarang tuh kita coba untuk bikin yang cukup timeless juga sih. Dan memang untuk lock up dengan tahun 2021-nya, sebenarnya lock up angka itu sebenarnya desainnya akan disamakan dengan desain dari temanya sendiri, dan bentukan karakternya akan ngikutin dengan desain yang ditemakannya. Dan untuk yang sekarang 2021-nya ngikutin bentuk yang si Excavate gitu sebenarnya. Nah, kita juga buat si logogramnya yang kita rasa bisa spiritnya kita bisa bawa untuk tahun-tahun berikutnya gitu ya, yang memang secara desain tuh mungkin cukup dewasa, bisa ngerepresentasiin desain di Bandung yang sekarang gitu. Dan secara filosofikalnya dari bentuknya sendiri itu kita ngomongin tentang bentukan yang gestalt gitu ya, ngomongin desain yang berada di antara Bandung dan Biennale yang besar gitu. Dan kalau misalnya secara filosofikal juga dari karakter B-nya ngomongin ada kelopak bunga, ngomongin tentang Bandung sebagai watak kembangnya gitu. Terus juga ada representatif 2 gunung yang secara geografis juga kan Bandung dikelilingi sama 2 gunung itu gitu.
Terus, nah ini lock up untuk tahunnya, jadinya kita ngerasa dengan sistem yang sekarang mungkin untuk tahun-tahun ke depannya tinggal mencoba untuk mengadaptasi bentukan desain yang untuk si temanya sih. Jadi misalnya untuk 2023 gitu, mungkin tinggal bentukan angka 23-nya aja yang kita ubah gitu dengan karakternya. Dan dengan seperti itu, rasanya si Bandung Design Biennale-nya sendiri punya satu ciri khas yang bisa kita jaga gitu secara spiritnya. Nah, untuk temanya sendiri dengan tema Escafate, salah satu bentuk yang merepresentasikan Escafate itu rasanya tuh trapesium, karena dari bentuk trapesium ini tuh kayak apa ya? Kita melihat kayak apa yang ada di Bandung itu masih yang terlihat di bagian atasnya doang gitu. Cuman bagian dasarnya, bagian roots-nya itu yang perlu kita gali. Dan rasanya bentukan trapesium ini tuh yang atasnya dasarnya kecil dan di bagian bawahnya melebar itu jadi salah satu bentuk yang cukup simbolik dan ngerepresentasiin Bandung Design Biennale dengan tema yang sekarang gitu. Terus dari bentukan ini pun kita coba implementasikan dengan tipografi yang berdasarkan dari bentuk trapesiumnya sendiri. Jadi kayak ada signature dari huruf A-nya, bentukan V yang kebalikan dari huruf A-nya, terus kayak X yang si aksis tengahnya tuh ditaruhnya lebih di atas sedikit gitu. Jadi bentuk-bentuk itu yang akhirnya jadinya mungkin menyimbolkan si Escafate-nya gitu. Nah, yang tipografinya sendiri ini sebenarnya kita kolaborasi dengan salah satu desainer di Bandung, Guminta Rahayu, dan setelah ngelihat desainnya juga rasanya kita cukup merepresentasikan apa yang ada di Bandung Design Biennale yang sekarang gitu, dan punya banyak variabel yang cukup rich yang akhirnya juga bisa mengakomodasi desain Bandung Design Biennale yang sekarang. Ini kalau lihat dari besot lagi ya. Oke, siap. Thank you, Wiki. Thank you, Wiki. Ya. Kira-kira kayak gitu ya gambarannya, kayak apa ya, kita mencoba untuk gimana caranya bisa mengakomodir beragam konteks yang nantinya kita bareng-bareng gali gitu ya di si BDB ini gitu. Karena konteksnya banyak, jadi perlu keserbabisaan gitu ya dalam si identity-nya gitu biar fleksibel. Nah, terus di color sendiri gitu, kita sebenarnya ya terinspirasi dari Bandung itu sendiri ya, maksudnya banyak hal-hal yang ikonik dan ownable banget gitu ya buat Bandung gitu. Dan kita terinspirasi dari situ gitu, dari kekayaan alam, dari nuansa-nuansa yang kira-kira kalau misalkan kita tanya ke orang dari luar Bandung tuh ngerasain Bandung kayak gimana gitu, apa yang mereka perceive gitu tentang Bandung gitu. Jadi di sini ada hijaunya ini gitu, Taman Juanda gitu, ada Patar Komala, ada si Bosya gitu ya, malamnya itu, terus ada Persib juga gitu, terus ada Pohaci, kayak kita di Bandung dekat sama istilah Pohaci, terus Senja Baribaya, Petrikor juga gitu, Bandung sendu merdu gimana gitu, terus Buana Angkasa gitu. Jadi warna-warna ini yang kita coba represent untuk mewarnai si identity ini gitu. Terus karena konteksnya Escafate gitu ya, ada kedalaman tuh, kita mainin juga ke si color spektrumnya gitu, yang mana di sini colornya jadi sebuah sistem sendiri gitu untuk si identity yang ntar kita bakal bagi ke beberapa konteks gitu. Nah, terus ini mungkin bagian yang paling serunya yang di identity ini, karena modelnya cukup eksperimental gitu ya, karena kita juga bakal open public graphic participatory gitu. Jadi eksplorasi ini mungkin Pak Isan, ada Pak Isan? Ya. Oke. Enggak, Pak Isan. Jadi kemarin kan kita nyari nih bentuk visual apa ya yang sekiranya emang nggak merepresentasikan ekskavasi tapi nggak terlalu banal gitu. Soalnya kan pasti ekskavasi apa nih, ide awal kan kayak cambel gitu gitu. Kayak ide banal. Terus di situ akhirnya kita ketemu yang tadi Wiki ceritain ngomongin trapesium. Trapesium sendiri kan di situ selain kita ngomongin tentang kedalaman, iceberg teori kan kayak makin ke bawah tuh ternyata makin banyak nih, makin dalam. Nah, trapesium sendiri itu di sini kan ngomongin kedalaman dalam hal penggalian gitu.
gimana caranya kita nyari visual yang memang merepresentasikan penggalian sedimen-sedimen sejarah, mengungkap aksi-aksi peristiwa desain mungkin yang selama ini jarang dibicarakan nih. Nah dari situ tuh kita ngelihat nih, dari ini kayaknya bisa kita turunin lagi nih gitu. Di slide selanjutnya tuh akhirnya kita ketemu nih dari trapezoid itu kayaknya kita bisa nih di breakdown jadi 3 bahasa visual yang nantinya jadi desain bahasa visual di ekskavasi kita. Yang pertama tuh ketika ngomongin multiple layer, karena penggalian pun kan pasti ada sedimen-sedimennya ya. Dan di sini pun sama dengan value dari BDB ekskavasi ini, gimana caranya kita menyatukan dari lapisan-lapisan masyarakat nih, bahwa tadi di sini tuh yang berhubungan dengan desain itu bukan hanya desainer saja loh, bukan hanya akademisi saja, tapi printing pun sama gitu. Atau misalnya tukang cetak baliho pun, atau misalnya yang biasa ngegambar vernakular pun gitu. Nah, di sini kita ngomongin multiple layer. Dan visual element kedua tuh ngomongin tentang depth, revealing something hidden gitu. Jadi di sini nanti mungkin bisa ngelihat visual-visual yang kayak ketutupan gitu, atau misalnya ada bentuk-bentuk wireframe, atau mungkin nanti di sini teman-teman ngerasa kok visualnya kayak belum jadi ya, raw gitu. Nah itu kan maksudnya sensibility dari ekskavasi ya, bahwa itu tuh ada penggalian yang biarpun sebenarnya terstruktur, tapi kan ada cukup sporadis ya, mentah gitu. Dan di sini pun ngomongin tentang spektrum, ngomongin tentang range yang mungkin tadi Aulia Akbar udah sempat nih dimention, bahwa gimana caranya berbagai macam kalangan yang direpresentasi dari berbagai macam warna pun kayak gitu. Nah, next-nya mungkin ya dari situ kita coba eksplorasi visual nih, eksplorasi visual trapezoid atau trapesium tuh bentukannya bisa seperti apa ya? Ya yang tadi aja mungkin ya. Next. Maaf. Nah, jadi akhirnya trapesium itu pun jadi bahasa visual yang kita pakai nih, yang emang representasiin. Kalau misalnya dilihat kan di sini jadi seperti ruang ya. Nah, BDB sendiri akhirnya di sini jadi bentukan ruang yang akhirnya kayak menaungi berbagai macam bentuk-bentuk aneh di sekitar putaran sini tuh. Di situ emang kita bikin merepresentasikan dari kolaborasinya kita sih, yang mungkin nanti tuh ini bakal dibahas lebih detail oleh Aulia, cuman di sini tuh kita pengen gimana caranya bikin sistem visual yang bisa menyatukan semua visual yang dibikin oleh teman-teman di BDB ini sih. Jadi akhirnya di sini ada co-creation juga, jadi ruang atau wadah untuk menaungi si visualnya gitu. Bahkan adik yang besar udah submit ya, Sot ya? Ya betul. Iya, kemarin nyoba. Umurnya berapa, Sot? Ini mahasiswa psikologi 21 umurnya. Dan ini juga ada gambar anak dari teman kita ya. Ya, siapa itu namanya? Ya, Kama, Binar, ada Kama, banyak. Kita cobain. Nah, terus ini juga kemarin kita coba ke ini ya, anak-anak magang yang di POT gitu. Mereka ngartikulasiin gimana bentuknya, kayak mereka memandang Bandung tuh kayak gimana sih kalau misalkan divisualisasikan abstrak gitu. Terus mereka keingetannya kayak gini gitu, kayak misalnya ada yang cerita kayak nggak tahu aku teh kalau ke Bandung ingatnya Borma cina gitu. Terus sehanas itu sih, sejujur itu gitu, kayak mungkin dari bentuk-bentuk itu kan bisa kita olah lagi gitu, nantinya ada bentuk yang figuratif. Berarti maksudnya logo Borma ya, Sat ya? Iya, padahal keren. Bodor. Cuzi itu lucu banget. Ya, jadi kayak visual tuh kayak punya meaning tersendiri gitu buat kita gitu. Pada akhirnya kayak kita kan mempersepsikannya ini kayak suatu binar, suatu yang dinamik, tapi ternyata Borma gini. Gitu. Menarik sih, kayak macam-macam kayak gini juga. Ini bisa diartikulasikan. Jadi bukan cuman desainer grafis doang gitu yang tentunya ntar bisa ikutan di sini, tapi banyak banget gitu, kayak misalnya ini adik aku juga, kayak dia tuh paling suka seblak gitu, kayak terus dia cobain bikin seblak tapi di flat lay di abstrak gitu. Seblak flat lay. Seblak di konstruk. Seblak di konstruk. Jadi
dengan cara yang kayak gini kita bisa ngerasain gitu bahwa si identity ini tuh jadi sesuatu yang ownable gitu, bukan eksklusif untuk si BDB-nya sendiri gitu. Cuman ini emang merupakan perwakilan dari warga Bandungnya sendiri gitu. Iya. Kita pun emang pengen nge-capture selebrasi dan festifnya juga sih, bahwa di sini tuh keanekaragaman dari bahasa visual yang ada di Bandung tuh akhirnya tercapture dan juga ada di ruang yang sama kayak gitu sih. Iya, banget. Terima kasih ya Pak Isan. Mantap. Thank you, San. Iya, sekian sih dari aku. Mungkin nanti pasti terakhir ada ini kali ya, tentang ini publik panduan rancangan ini yang ntar bisa disosialisasikan. Ya. Thank you teman-teman POT, Mas Isan, Mas Besot, dan Mas Wiki. Aku juga aku izin share screen juga dong, mau infoin mengenai website sedikit. Boleh di ini nggak? Aku share sedikit ya. Oke, jadi teman-teman, ini aku mau infoin juga bahwa website kita kebetulan ya ada makernya nih, Pak Hafid dari Dengan Senang Hati. Kita berkolaborasi untuk digital platformnya gitu ya. Kali ini sudah tersedia dalam 2 bahasa Inggris dan Indonesia, untuk mengelaborasi lebih, atau kayak tadi yang ditunjukin di awal-awal, di mana sih aku bisa ngelihat, bisa langsung diklik aja di sini. Kemudian ini mengenai deskripsi Bandung Design Biennale 2021 sekarang. Di sini ada Board of Curators. Kalau tadi yang sudah sempat ngobrol itu Kak Panda, Prananda Almalasan, kemudian ada Krisnamurti Suparka, masih menjabat sebagai dosen juga di BINUS. Kemudian Heri Sutresna, atau yang biasa dipanggil Ucok, salah satu gedung di Grimlock Records gitu ya, punya studio juga namanya Type O. Kemudian di Board of Directors, ini kita coba bagi di tahun ini. Jadi ada saya kebetulan yang menjabat sebagai Head of Director, kemudian ada Sama Saga sebagai Managing Director, ada Pot Branding House sebagai Artistic Director, Dengan Senang Hati Teknologi Director, Suasana Scenery itu Event Director, dan ada Another Business Editorial Director. Jadi kalau kalian lihat konten-konten di sosial media, nantinya juga akan berkembang juga menjadi konten baik di sosial media maupun di website, ini mereka yang range semuanya gitu. Kemudian ini pas Biennale yang sudah terjadi di 2017 dan 2019. Nah, ini yang menarik nih, yang akan jadi sangat menarik gitu. Jadi ini kita coba bikin data awal mengenai directory, ini kita sebutnya our findings. Jadi nanti bisa difilter juga dari mulai individual, studio, workshop, dan lain-lain. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman untuk gue pengen magang, gue pengen kenal lebih dekat dan lain sebagainya, mangga bisa dieksplor. Kemudian, nah ini materi yang sekarang kita sedang buka, yaitu open call. Jadi kalau ngelihat di sini ada download submission details gitu ya, itu di situ ada dokumen PDF untuk sebenarnya gue harus ngapain ya, gue harus bagaimana dan lain sebagainya, untuk akhirnya bisa kita terima sebagai submission. Ini kita bagi menjadi 2, project dan public archive gitu ya. Ini mangga untuk ditulis full name, studi, atau kalian misalnya sudah punya studio atau perusahaan misalnya, email yang valid tentunya, alamat, kemudian ini profile picture, atau bisa juga dibilang sebagai project picture gitu ya, yang represent. Kemudian di sini adalah link untuk nge-submit project linknya. Jadi kalau bisa jangan parsial, dikumpulkan dulu dalam satu buah drive gitu ya, atau satu buah folder, either itu Google Drive atau Dropbox, mangga di submit, kemudian tell us about the project. Jadi di sini boleh cerita sedikit, nggak perlu terlalu formal gitu, mangga untuk akhirnya sebenarnya Kak, aku punya keidean mengenai misalnya, nggak tahu yang kepikiran saya pengen ngumpulin dari tipografer Bandung nih, siapa aja sih gitu yang nge-create font, mereka namanya nggak pernah kedengeran, tapi
di Davon sangat misalnya sangat terkenal dan lain sebagainya itu Mangga. Jadi itu ya proses ekskavasi kita gitu. Ini rencana akan ditutup di tanggal 27 Agustus gitu. Jadi Mangga untuk akhirnya berkelompok kah atau individual, Mangga untuk disubmit. Kemudian dari situ apabila ada pertanyaan di sini juga ada nomor telepon yang bisa dihubungin gitu untuk akhirnya nanya, Kak ini valid nggak ya Kak, ini sebelum kalau misalnya masih ragu-ragu dan malu-malu gitu. Jadi Mangga untuk akhirnya dieksplor lebih di Bandung Design Biennale ini .com, sorry. Kemudian itu sih next-nya saya bakal langsung ke segmen berikutnya ya. Jadi kita coba cari satu sosok nih yang menarik dari namanya Tommy Herseta. Mas Tommy, halo. Halo. Halo Tom. Halo. Sorry, Kedengeran ya? sebentar. Kedengeran. Halo. Kok halo. Ya, Mas Tom, ini ada Tommy Herseta. Kita kenal udah cukup lama mungkin dari zaman spasial dulu ya Tom ya, kita kenal. Ya. Beliau ini lulusan interior ITB 2000 berapa Tom? 2011 ya. 2011. Lulusnya mah 2016. 2016 terus kemudian sampai sekarang masih di University of the Arts Utrecht ya. Udah lulus. Oh itu udah lulus. Oke. Okay. Ya. Nah, Mangga bisa di-share sedikit Tom, itu perkenalan singkat, Mangga untuk akhirnya bisa present sedikit mengenai perjalanan setelah lulus atau sampai sekarang. Oke. Mungkin bisa aku sambil share screen nggak? Boleh. Nah. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ya mungkin ini agak cukup berantakan karena bikinnya nggak di slide. Santai. Jadi makasih sebelumnya buat Mas Ardo dan teman-teman dari BDB yang ngasih kesempatan buat sharing juga, sama teman-teman yang udah datang juga, udah hadir di sini. Mungkin saya bisa cerita sedikit kali ya dari karena mungkin merespon dari tema yang menarik juga nih, excavate, dan juga ada satu keyword yang cukup kental yaitu si transdisciplinary itu. Jadi mungkin saya bisa cerita sedikit yang harapannya nanti mungkin bisa agak sesuai sama temanya. Ya saya perkenalan dulu kali ya. Ya saya Tommy Herseta. Saya umurnya masih 28. Jadi masih muda lah ya. Oke, jadi mungkin cerita aja dari kita trace dulu. Dulu saya awalnya saya bukan dari Bandung sebetulnya, saya asalnya dari Jogja, terus baru pindah ke Bandung itu waktu studi S1. Waktu itu kebetulan keterima di ITB, terus masuk mungkin jadi salah satu gerbang utama juga sih, kayak saya tahu desain tuh kayak gimana sih, karena dulu mungkin waktu SMA saya taunya desain tuh ya DKV aja gitu, desain grafis. Tapi begitu pas masuk ke ITB, FSRD gitu, ternyata desain ada interior design, ada kriya, bahkan di situ udah kayak dipecah berbagai macam disiplin-disiplin yang lain gitu. Dan kebetulan saya akhirnya masuk ke interior design. Itu mungkin dari situ, dari awal tuh 2012 lah, saya mulai tuh tahu desain coba nge-explore lagi lah, nggak cuma dari interior design tapi juga desain-desain yang lain, mungkin desain produk atau desain furniture. Kalau desain interior sendiri waktu itu saya karena kebetulan saya di sini saya bagi jadi beberapa kategori, yang satu desain, yang satu media art, ada music dan juga inisiatif. Nah mungkin langsung sedikit kayak dari interior design itu, walaupun saya melakukan beberapa kegiatan lah ya, praktek-praktek yang mungkin di luar desain interior juga, tapi otomatis secara output saya harus ngasilin si tugas akhirnya itu berupa si perancangan interior. Nah, karena saya melakukan beberapa hal dan kebetulan memang kuat interestnya di musik, waktu itu saya bikinnya itu semacam fasilitas
semacam museum gitu, jadi museum Indonesia atau center lah, Indonesia Music Center. Jadi kebetulan waktu 2014 kalau nggak 2014 atau 2016 lupa saya, kebetulan kayak join bantu-bantu di Irama Nusantara. Mungkin beberapa teman ada yang udah tahu, Irama Nusantara itu organisasi non-profit di Jakarta yang misinya itu mendigitalisasikan atau mengarsipkan musik-musik populer di Indo. Nah, kebetulan waktu itu Irama Nusantara bekerja sama Backcraft, waktu itu masih Backcraft, terus untuk dapat akses ke seluruh RRI di Indonesia, dan waktu itu pilot project-nya di Bandung. Nah, kebetulan saya bantu yang di situ. Jadi di situ saya coba kali ini, kayak gimana sih cara kerjanya pengarsipan tuh kayak gimana sih, urgensinya kayak gimana sih, dan memang di Indo tuh urgensi soal pengarsipan cukup penting ya, karena archive dan dokumentasi kayaknya mungkin belum begitu terorganisir dengan baik. Makanya waktu itu saya tugas akhirnya bikin salah satu center yang bisa ngegabungin semuanya nih. Ini mungkin jadi salah satu titik awal dari penggabungan atau excavating dari berbagai disiplin tadi, mulai dari musik, interior design, dan usaha-usaha pengarsipan dan pendokumentasian artefak gitu dalam satu rancangan interior ini. Dan itu waktu itu juga saya coba mulai kenalan sama teknologi-teknologi yang mungkin bisa dibilang belum banyak orang yang mungkin aksesnya ada ke sana gitu. Dan kebetulan saya ada akses untuk mencoba si virtual reality itu. Jadi ini masih pakai device-nya Oculus yang masih development kit. Cobalah kayak kalau misal di interior itu biasanya tugas akhirnya atau kita bikin tugas pasti gambar kerja, terus renderan 3D dan segala macam sampai akhirnya bikin maket. Nah, saya coba mungkin agak mencoba step lain, yaitu coba kalau misalkan si maket ini tuh kita gantiin dengan si experience yang lain. Jadi gimana sih orang, karena desain interior kan masih dalam bentuk tahap rancangan ya. Jadi orang belum bisa experience secara holistik gitu, kayak secara ruangan ini skalanya seperti apa. Sedangkan kalau misalkan kita presentasinya dari market, itu pasti kita terbatas sama scale gitu, atau misalkan dari renderan 3D itu pasti terbatas sama resolusi layar gitu. Jadi pas begitu saya coba presentasiin dengan virtual reality itu mungkin bisa nge-break boundaries yang tadinya itu terbatas oleh skala. Jadi kita berani immerse, tahu ini ruangan ini segede ini dan segala macam. Jadi ini mungkin salah satu awalan saya juga tertarik sama teknologi. Mungkin lanjut kali mungkin ke desain dulu. Jadi selama praktek waktu kuliah maupun setelah lulus itu kebetulan saya selain ngerjain interior juga pernah lah waktu itu awalnya dari iseng aja ikut Bravakasa. Waktu itu masih 2014 atau 2015. Saya bikin, ada ketertarikan dengan si cahaya sih, lighting gitu. Saya makanya bikin desain lampu gitu. Terus akhirnya masuk jadi finalis. Terus akhirnya dari situ mulai deh kayak ketertarikan untuk bikin lagi sampai akhirnya kayak semacam ya dimasukin grup lah kasarnya, walaupun saya nggak secara official masuk, tapi kayak ya udah ngumpul sama orang-orang itu gitu di Himpunan Desainer Mebel Indonesia. Waktu itu saya bikin desain furniture juga, kayak satu set kursi itu. Ini kebetulan masuk juga menang juga di Indonesia Designer Challenge 2015 kalau nggak salah. Terus juga dari situ kayak saya bikin aja gitu kan ya, lebih kayak ekspor, bikin desain. Terus yang mungkin di terakhir ini mungkin coba udah mulai ini di 2000 kalau nggak salah 2015 16 lupa saya, mulai coba ngegabungin nih interest saya dari desain dan juga tech tadi. Waktu itu mungkin belum banyak tuh, kalau mungkin sekarang di Tokopedia atau di marketplace banyak tuh lampu-lampu kayak Bardi gitu yang udah bisa kontrol dari HP lampunya kayak gimana. Waktu itu saya coba pengen bikin lampu yang RGB yang bisa kita kontrol dari, maksudnya masih bisa dibilang kayak IoT gitu ya teknologinya. Saya coba bikin kayak gini gitu. Tapi ya sekarang ternyata udah makin di 2020 kayak 2000 ya beberapa tahun kebelakang udah makin hal yang biasa gitu. Gitu. Jadi ya ini misalnya dari praktek desain produk ini ya kebetulan dapat kesempatan untuk kayak ikut di acara-acara inilah di IFCA dan segala macam, dapat mention juga di beberapa inilah acara ini. Terus
Nah, selain itu, selain sebagai individu, saya waktu itu juga bikin studio juga dari kuliah, dari akhir-akhir waktu kuliah, bikin studio namanya Plato Studio. Ini sama teman-teman juga, mungkin kayak ada salah satu di sini, dia juga namanya Satria, dia kebetulan juga salah satu dosen di BINUS. Nah, kita dulu bikin studio ini yang ngerjain kayak brand guideline untuk acara seni Bandung waktu itu, tahun berapa ya, agak lupa gitu. Terus ya beberapa brand guideline dan desain-desain yang lain lah, kayak studio, desain komersil. Terus, nah kalau tadi ngomongin soal teknologi, ini sebenarnya awalnya dari Labtech Indie, waktu itu saya masih kuliah juga. Ikutlah di di salah satu project waktu itu Labtech Indie masih awal-awal si Saska itu bikin perpindahan, terus akhirnya bikin project yang bukan komersil, waktu itu masih project-project explore gitu. Jadi kita ikutan kayak salah satu acara gitulah di US gitu. Kita submit, kita bikin ngedevelop nih virtual reality ini, experience ini kayak gimana, dan di sini sebenarnya pertama saya kenal sama VR dan juga teknologi-teknologi, dan juga dari Labtech-nya sendiri saya belajar mengenai si design thinking itu, karena nggak tahu juga ya, kayak agak telat juga, karena itu harusnya salah satu hal yang cukup penting yang harusnya mungkin udah ada di sekolah-sekolah waktu kuliah, harusnya udah ada diajarin kayak gitu sih, tapi nggak tahu, saya mungkin kayak jarang kuliah aja, jadi kayak taunya waktu pas di sini gitu. Terus akhirnya kita juga lanjut ngerjain juga si instalasi-instalasi interaktif gitu di galeri di IDX di Jakarta. Terus, nah ini yang menarik, kebetulan saya juga partisipasi juga ini di Digital Culture Visit waktu itu. Jadi ada berbagai kurator dari UK, itu acaranya British Council, terus digabungin sama praktisi-praktisi dari Indo gitu, yang waktunya dikumpulin semua di Bandung. Nah ini sebenarnya menarik, ada satu project di sini yang waktu itu terbagi jadi beberapa tim. Saya kebetulan timnya itu ada sama Bandu, dari yang orang Bandung, terus ada direkturnya dari FACT di Liverpool, sama salah satu program manajernya Victoria and Albert Museum waktu itu. Nah kita tuh ngerespon soal Gojek. Jadi ini tahun 2015 kalau nggak salah, atau 16. Nah itu waktu Gojek waktu lagi mulai naik tuh, belum begitu rame banget. Kita bikin tuh ngoprek si aplikasinya. Dulu masih cuma ada GoFood, masih belum sebanyak sekarang lah. Kita coba bikin satu button baru namanya GoArt waktu itu, karena emang ngomongnya soal seni, soal arts and culture. Jadi si Gojek itu kita bikin satu fitur baru namanya GoArt. Di situ fiturnya ada berbagai macam lah, kayak ada galeri-galeri atau terus mystery tour, maksudnya kayak untuk ngangkat si graffiti-graffiti yang ada di jalanan itu kan mungkin nggak begitu ke expose itu, waktu orang-orang kayak oh ini bagus tapi nggak tahu siapa yang bikin. Waktu itu kita bikin pakai augmented reality gitu, kayak prototype aja. Jadi waktu kita nge-scan si gambar grafitinya, di situ keluar tuh oh ini yang bikin siapa, dibikinnya kapan, dan segala macam kayak gitu-gitulah. Terus juga Digital Design Weekend, ini 2017 waktu itu, ini masih dari British Council juga. Terus, nah setelah itu pas akhir kuliah, saya kebetulan sama Bandu juga, itu salah satu partner sampai sekarang juga, kita berkesempatan buat bikin salah satu instalasi untuk Pavilion Indonesia di London Design Biennale tahun 2016 ini. Jadi kita develop virtual reality di sini. Ini kayaknya salah satu cikal bakal si Invino ini juga. Jadi setelah ini ini terlaksana gitu, akhirnya kebentuklah si Invino Media Studio. Akhirnya kita ngerjain berbagai proyek instalasi kayak di Bandung Planning Gallery, ini video mapping yang di sini gitu. Terus habis itu semua instalasi di Museum Gedung Sate juga kita yang waktu ngerjain bareng sama Invino. Nah, jadi dari desain pun udah cukup kompleks, maksudnya interest-nya kayak dari desain, terus habis itu dari teknologi juga. Nah, sampai akhirnya ke next ini section-nya itu di media art. Jadi selain praktek sebagai desainer ya, mungkin saya beberapa kali juga coba kita kesini kali ya. Nah, beberapa kayak ikutlah di beberapa pameran gitu. Mungkin pertamanya di pameran di Selasar Sunario, waktu itu ada namanya Bandung New Emergence tahun 2016, karena ini spesifik temanya tentang sound gitu ya. Jadi mungkin juga saya beruntung gitu masuk ke sini, ikut juga bikin instalasi. Terus
Setelah dari itu, dari situ juga ternyata berkelanjutan nih bikin instalasi-instalasi yang mungkin koridornya bukan koridor desain tapi lebih ke kayak art sekali ya, media art gitu. Anda bikin di Bandung International Digital Arts Festival waktu itu 2016 gitu. Terus beberapa instalasi lain lah gitu. Ya gitu. Terus mungkin lanjut. Nah, yang terakhir itu mungkin musik kali ya, karena musik ini sebetulnya saya taruh di paling bawah karena ini sebagai praktek saya yang sebagai hobi kali ya. Kalau yang tadi mungkin ada yang komersil, ada yang mungkin sifatnya lebih ke idealis juga gitu. Tapi kalau yang musik ini mungkin untuk refreshing aja gitu. Tapi ternyata ya lumayan juga, maksudnya kayak awalnya mungkin dari 2014 tuh waktu ada Pasar Seni ITB. 2014 saya kebetulan yang salah satu yang bertanggung jawab lah untuk ngebikin si sound dan musiknya semuanya gitu, hampir semuanya. Jadi dari sinilah coba ya udah kayaknya iseng-iseng bikin musik seru juga gitu, bukan yang untuk komersil gitu. Akhirnya ya dari situ bisa kemana-mana lah, maksudnya berkesempatan untuk bahkan ke Prague Quadrennial gitu, kayak salah satu acara cukup penting di ranah performance design. Ini sebenarnya waktu saya kuliah sih. Pas saya kuliah di sana, terus ternyata ada acara ini, saya masukin, terus ternyata masuk gitu. Ya berbagai festival-festival di lokal maupun di internasional lah. Kebetulan juga bisa ikut partisipasi. Terus, nah selain dari mungkin sebenarnya kalau hubungannya dari sini tadi ya, si musik ini ternyata kalau pas saya trace balik juga kayaknya kadang ada yang bersinggungan juga dengan praktek saya yang lain gitu, misalkan kayak spasial atau interior design, gimana cara ngebuat si instalasi atau suara itu kayak mungkin pendekatannya bukan secara musik atau komposisi, tapi lebih ke kayak mungkin kita bisa ngebikin satu suasana, kayak kita bikin interior untuk biar orang user kalau misalkan lagi di ruangan itu biar nyaman, mungkin warnanya harus agak yang cool atau warm atau misal kayak gitu. Nah, sama juga waktu di musik, saya lebih interestnya kalau bikin musik juga bukan kayak ini musiknya bagus, enak didengar dan segala macam, tapi lebih ke kayak apa sih yang mau disampaikan dari musik ini? Gimana sih cara bikin musik yang bikin orang bisa ngebayangin kayak dia lagi ada di gunung atau dia lagi ada di laut dan segala macam, mungkin bisa pendekatannya ke arah situ. Dan teknisnya ya pasti udah mungkin secara selain komposisi yang udah ngomongin soal ngomongin frekuensi dan segala macam lah, di hal-hal lain yang kadang itu memang kayak agak harus ada pendekatan dari disiplin-disiplin lain gitu. Terus, nah mungkin selain itu saya juga beberapa kali mungkin ini salah satu inisiatif yang saya dan teman-teman lakuin juga, itu mungkin di awalnya di 2014 waktu masih kuliah. Ini tuh jadi ini waktu 2014 karena dulu kita satu rombongan itu ada yang anak interior, ada yang anak seni grafis, jadi ada dari seni, ada dari kria, ada dari desain. Nah, waktu itu kita coba bikin inisiatif kolektif dan ini bikin pameran di Urbane waktu itu 2014. Temanya tuh polylog, jadi interpractice presentation sebenarnya presentasiin si praktis yang saling berlintas ini gitu. Dari situ ya kita coba ngegabungin lah si karya-karyanya tadi dari desain, pendekatan desain, seni ataupun si kria gitu. Terus yang kedua, nah ini yang cukup menarik dan di namanya Modern Artifact Club. Ini waktu kuliah juga 2015. Ini kalau ini kebetulan si teman-teman semuanya anak desain, jadi ada yang anak desain interior, ada yang anak desain produk. Kita coba nih bikin kayak desain kolektif yang coba nge-detach si desain dari usual understanding gitu. Misalkan kayak mungkin di tema excavation juga tadi, kayak desain mungkin bisa solve a problem tapi juga bisa create a problem. Nah, mungkin hampir mirip-mirip dengan ini. Jadi kita coba waktu itu kita lagi baca-baca soal kayak speculative design atau design fiction dan segala macam itu. Nah, kita coba ditranslate ke dalam pameran ini di Urbane juga waktu itu. Jadi memang bikin pameran yang karya-karyanya itu
kita sebut desain, tapi mungkin kayak ini fungsinya apa sih, kok kayak nggak ada fungsinya gitu. Jadi, nah dari situ yang kita coba spark discussion, kita discuss gimana sih pandangan desain yang kayak gini tuh kayak gimana dan segala macam gitu. Terus habis itu ini kayak kolektif musik sih dari kesenangan saya musik. Terus ini satu lagi mungkin juga selalu interest sama teman-teman, kita bikin disket. Jadi ini tuh platform untuk sebenarnya untuk belajar aja. Ini awalnya memang kita dari teman-teman di kampus kayak background-nya lebih ke kayak karena kita udah lulus sudah berapa tahun, tapi kayak kita pada nggak suka bertanya-tanya gitu kan, kayak ini yang dia tuh lagi sekarang ngapain ya, si ini ngapain ya dan segala macam. Akhirnya kita bikin lah platform ini untuk ngajakin teman-teman waktu itu yang masih satu angkatan lah untuk coba share dia ngapain sih sekarang, kesibukannya apa, terus berbagai macam, sampai akhirnya ya kita udah mulai broad lagi. Sampai ada beberapa ada edisi, sampai terakhir kemarin ikut juga di World Industrial Day kalau nggak Design Day. Nah ini jadi di sini lebih ke formatnya kayak kita sharing tentang apapun dalam koridor desain, tapi pembawaannya tetap yang santai kayak ala kayak kita lagi nongkrong aja gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Terus nah dari situ saya coba ya dari habis itu saya mungkin agak skip tadi, sorry. Jadi di 2011 saya interior, terus lulus baru di 2016 sambil ngerjain semuanya ini sampai akhirnya 2018 saya lanjut studi ke scenografi di Utrecht, di HKU Utrecht, University of the Arts. Nah ini scenografi juga cukup menarik karena saya basisnya itu interior, jadi pasti pemahamannya pasti kebanyakan tentang ruang lah ya. Dimensi ruang dan dengan manusianya gitu. Tapi pas di scenografi ini kebetulan bisa mencakup semua interest yang saya lakuin nih dalam praktek berkarya saya gitu, dari desain, media art atau musik. Jadi akhirnya ketemulah di scenografi ini. Mungkin kalau secara tradisional scenografi lebih ke kayak set design gitu kali ya, kayak di teater karena memang basicnya dari teater. Tapi di yang waktu program saya ini waktu itu pendekatannya lebih ke contemporary scenografi, jadi memang sangat interdisiplin dan outputnya pun nggak melulu kayak harus bikin set desain di panggung, tapi bisa kayak instalasi, bisa apapun. Nah waktu itu saya bikinnya ya sebuah experience aja sih. Kalau yang tadinya interior itu lebih ke kayak gimana ngedesain ruang untuk bisa berfungsi, memudahkan orang atau membuat penghuni itu nyaman. Tapi kalau di scenografi mungkin lebih ke kayak ada unsur lain yang cukup penting, yaitu si performance. Gimana sih ngebuat si ruang ini, space ini tuh bisa perform gitu in many ways gitu ya. Terus itu waktu itu ya outputnya saya bikin bikin buku aja sama instalasi sama experience itu. Karena kebetulan kepotong sama pandemi, jadi yang tadinya harusnya bikin instalasi secara fisik, tapi ya mau nggak mau kita harus nge-shift nih gimana physical experience itu kita translate ke dalam digital experience gitu. Terus nah dari situ saya coba excavate nih dari yang semua tadi saya lakuin sampai akhirnya di titik ya sekarang saya balik ke Indo, terus akhirnya saya sekarang at the moment saya di salah satu brand namanya Hijack Sandals, mungkin beberapa teman-teman tahu. Saya di sini sebagai artistic director, dan scope kerjaan saya di sini cukup mewakili dari berbagai interest saya yang saya sebutin tadi di sini sih. Jadi lebih nge-manage dan nge-lead si tim kreatif, gimana caranya menyampaikan sesuatu dari kebutuhan divisi-divisi lain ke dalam sebuah visual dan penyampaian dan komunikasi yang baik gitu ya. Dan karena kebetulan saya juga praktisi juga itu kayak dalam desain dan segala macam, jadi kurang lebih saya tahu teknis. Jadi sekarang saya lebih fokusnya bisa lebih ke direction aja gitu, secara kreatif kayak gimana. Dan juga sekarang saya lagi ngebangun juga namanya Tersiar, itu salah satu platform yang sebenarnya cukup mewakili juga antara si experience ini dari semua praktek yang saya lakuin, dari teknologi, desain, dan experience dan performance di sini ya. Mungkin performance di sini lebih ke experience. Jadi saya coba bikin platform event virtual gitu namanya Tersiar bareng teman-teman juga. Terus nah dari sini saya
selain sebagai praktisi, akhirnya saya punya keinginan sih sebenarnya yang dari dulu saya pengen coba ke ranah akademis gitu. Dan sekarang kebetulan kemarin memang udah ikut di tim Borang tuh kayak susunan kurikulum, jadi menyusun kurikulum untuk ajuan program studi baru di Presiden University, dan di kurikulum yang kita bikin itu memang sangat kental banget lah dengan si interdisiplin itu. Misal satu timnya juga ada di sini, ada Hamzah kalau nggak salah di sini. Nah ini kurikulumnya udah selesai dan udah kita submit, tinggal nunggu keputusan dari Dikti aja. Sama satu lagi kemarin itu baru Universitas Widyatama juga baru membuka program studi baru. Kayaknya saya kemarin tuh di film dan televisi, terus karena itu memang baru, saya diajak untuk coba bantu di situ, dan ada beberapa konsentrasi di prodi itu yang ternyata menarik juga, karena dia di situ kalau misal di DKV mungkin ada animasi, ada ilustrasi dan segala macam. Kalau di situ film dan televisi mungkin ada video, audio, dan ada media baru. Nah, saya kemungkinan akan nanti bertanggung jawab di situ juga gitu. Paling gitu aja sih, tapi ya so far memang ya dalam praktek yang mungkin cukup kayak kesana kesini, tapi memang kalau menurut saya akhirnya at some point kita bisa kayak ngelihat connecting the dots gitu, kayak apa yang akhirnya kita mau ambil dari sini, apa yang kita mau ambil dari sini, akhirnya kita gabungin untuk kita lakuin ke depannya gitu. Dan sebenarnya nggak ada salahnya juga sih untuk mumpung masih muda gitu, kayak cobain aja gitu semua. Kalau emang mau explore ya mungkin untuk menggali, excavate, gali apa ya, potensi apa atau interest apa yang mau dicari gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya, dan itu kalau misalkan mau secara praktik ya ada bagusnya juga nanti kalau ke depannya ya bisa tahu banyak, tapi kayak ya pasti ada nilai plusnya lah, menurutku sih kayak gitu, untuk bisa akhirnya kita nentuin akhirnya arahan kita tuh mau kemana gitu. Paling gitu aja sih. Terima kasih. Thank you. Aku mau nanya beberapa hal kali ya, Tom. Boleh. Ini juga sebenarnya open juga untuk teman-teman semua gitu, baik dosen maupun mahasiswa di sini, menanyakan langsung ke Tommy, mangga untuk langsung nge-DM ke Komite BDB 2021 atau langsung di chat box aja. Ada beberapa pertanyaan yang teknis, nanti aku jawab Mbak Friska sebentar ya, aku coba selesaikan yang segmen ini dulu. Tom, ini kan dari interior design, kemudian ke ranah art juga, sound art juga gitu kan. Itu kan pasti kan termotivasi dari ketertarikan dulu kali ya, Tom. Maksudnya, gue ke sini gue ke situ dan lain sebagainya. Dan kalau ngelihat dari timeline-nya Tommy sendiri kan cukup padat tuh, 1 tahun tuh kayak bisa berapa ini gitu, berapa project gitu, berapa badan juga yang di-involve-kan gitu. Nah, mungkin pertanyaanku tuh sebenarnya lebih ini sih, karena yang kita rasa awalnya tuh aku sama Panda dan tim BOC dan BOD itu kan resah terhadap generation gap kali ya, Tom. Dan di praktiknya Tommy ini juga kan pasti kan beririsan juga dengan para senior gitu yang sebenarnya segan dan lain sebagainya gitu, yang menjadi kalau saya bilang sih jadi habit banget gitu. Habit yang kurang baik gitu ya, untuk akhirnya segan dan akhirnya tidak melakukan aksi di situ gitu. Jadi pertama mungkin yang gimana untuk akhirnya sebenarnya bisa menclok gitu dalam tanda kutip gitu kan, dari satu ranah disiplin ke disiplin lain dan lain sebagainya, terus mengatasi juga generation gap gitu untuk akhirnya bekerja sama senior gitu. Maksudnya apakah emang gue bodo amat gitu, kayak ya udah approach, bikin ini bikin itu dan lain sebagainya, aktif aja dulu nomor 1 gitu kan. Terus kemudian pingin tahu juga sih, maksudnya kalau sekarang atau dulu dari dulu sampai sekarang tuh ada satu local heroes nggak sih, atau idol gitu yang akhirnya nge-empower dirinya Tommy sendiri gitu loh, untuk akhirnya ya udah gue mah kesini ke situ dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya yang terbukti kan sebenarnya sekarang produktif gitu ya, maksudnya kalau saya lihat sih ya produktif banget nih gitu kan. Jadi mangga Tom bisa diceritakan sedikit nggak? Iya,
Ya sih mungkin gimana ya? Eh, ya saya sih kalau masalah soal generation gap tuh memang sangat benar ya kayak, dan kebetulan juga tiap saya ngerjain sesuatu itu pasti biasanya hampir selalu tuh saya pasti yang kayak mas paling junior gitu, yang paling bocah gitu. Tapi ya selama kita kayak apa ya, otentik aja gitu, kayak jujur aja, nggak terlalu gimana-gimana, yang penting kayak total apa saya kayak ya berusaha sebagus mungkin dan sejujur mungkin. So hopefully ya nanti si orang-orang walaupun ada generation gap tuh orang juga bakal nggak akan meduliin wah ini masih bocah atau kayak gimana, yang penting dia kerjanya oke misalkan. Dan pasti juga ujung-ujungnya kalau misalnya ada sesuatu jadi mungkin nge-refernya juga ke kita lagi kan, yang lebih mudah, karena pasti juga orang, kalau misalkan saya sekarang kerja sama orang terus ada yang lebih junior gitu ya misalkan secara umur, tapi kerjanya bagus, kalau misalnya nanti ada kerjaan yang lain, saya pasti ujung-ujungnya saya cari yang lebih junior karena pasti lebih fresh gitu. Jadi menurut saya sih ya yang penting jujur aja sih, kayak ya produktif, jujur, gak usah neko-neko gitu ya. Terus gitu sih. Kalau lokal hero tadi mungkin ya salah satu yang tadi yang saya sempat mention juga, namanya Bandu Darmawan itu. Dia senior di SR juga dulu di FSRD 2007, tapi dia waktu itu ngambilnya intermedia. Dan waktu itu memang di angkatan dia intermedia itu jurusan baru tuh, dan dia lulusan pertama di situ. Dan kenapa saya kayak semacam itu ke dia, karena selain dia jadi partner kita ngerjain berbagai project bareng, dia kayak orang yang tahu lebih banyak dari saya, tapi kayak orangnya bukan yang tadi ngomongin soal generation gap itu, kayak dia yang bisa kayak mengimbangi lah, nggak yang kayak menggurui dan segala macam. Jadi secara nggak langsung ya saya pasti belajar dari dia, dan kayak saya jadi nggak segan juga ke dia kalau misalkan saya mau menyanggah. Kan biasanya tuh generation gap tuh kalau misalkan ada orang yang lebih kita nggak setuju sama argumen orang, tapi karena orang itu lebih tua kita jadi kayak ngemendem gitu kan, jadi kayak nggak progres aja gitu. Itu yang mungkin memang satu habit atau kultur yang kurang baik ya. Dan kebetulan waktu di sekolah gitu, saya di sana gitu, di Belanda gitu, hal-hal kayak gitu tuh yang menurut saya nggak ada gitu. Jadi memang sangat mind opening juga gitu. Kayak sama dosen, kalau misalkan kita nggak setuju sama dosennya, kita nggak langsung ngebantah aja gitu. Saya nggak setuju, menurut saya gini-gini, itu fine-fine aja gitu. Jadi itu yang menurut saya kayak agak jarang terjadi gitu di sini. Gitu. Ya kalau ngobrolin referensi juga kan sebenarnya referensi Tommy kemana-mana ya Tom. Maksudnya apakah emang menjadikan portal World Wide Web ini untuk jadi salah satu untuk akhirnya cari materi baru lah, cari apa yang sedang in di belahan dunia lain dan lain sebagainya, itu nge-manage-nya gimana Tom? Maksudnya dari interest dulu terus kemudian ke searching, explore dan lain sebagainya, terus coba cari similarity yang ada di Bandung gitu ya, untuk akhirnya sebenarnya tadi kan ada persenggolan, ada subtraktif yang saya tahu itu kan sama art gitu dan lain sebagainya tuh. Itu kan berarti kan sebenarnya kayak ngebentuk satu bubble baru yang sangat produktif ya Tom, walaupun ada beberapa yang mungkin emang nggak jalan aja gitu, nggak sustain aja gitu, tapi ya at that time atau pada waktu itu setidaknya ke unleash gitu si wah jawab nih gue mau bikin apa dan lain sebagainya gitu Tom. Nah itu tuh prosesnya gimana sih Tom? Maksudnya kayak apa ya, saya juga penasaran sih, karena ya kalau yang saya lihat sih sangat produktif gitu dan sangat aktif gitu. Ya walaupun itu tadi ada beberapa yang karena emang mungkin jadi stepping stone juga gitu ya dan lain sebagainya. Betul. Ya sih mungkin yang bisa saya bilang kalau misalkan mau bikin mah langsung bikin aja gitu, nggak usah takut gitu. Kayak ya base-nya mungkin dari interest dulu, kita suka apa. Dan kalau misalkan mungkin beda ya kalau ngomongin yang beberapa tahun lalu sama tahun sekarang, yang mungkin sekarang udah generasinya udah mungkin bisa didominasi sama Gen Z yang dan itu saya juga ngerasa generation gap di situ, kayak wah ini anak-anaknya sekarang kayak kok jago-jago banget gitu kayak. Nah itu saya ngelihatnya juga karena mungkin sekarang lebih, dulu sih udah kayak gitu juga, maksudnya kayak kita mungkin berkembang kayak kita tumbuh sama si internet juga kan, jadi kayak kita lebih
tugasnya tuh bukan lagi kayak mencari informasi, tapi malah mengkurasi si informasi itu. Jadi karena banyak banget, kayaknya coba kita filter nih apa yang menurut sesuai sama interest kita dan sesuai sama value-value yang kita pegang dan segala macam. Karena ya udah kita ambil dari situ. Terus ya udah yang pasti diskusi sama orang lain sih. Gitu kalau menurutku sih. Karena kalau apalagi kolektif ya yang misalnya membuat sebuah kayak misalkan tadi ada diskusi disket gitu untuk sharing-sharing, nggak mungkin saya kayak sharing sendiri, pasti saya ngajak yang lain juga. Itu awalnya pasti dari diskusi gitu. Terus mungkin cons-nya adalah betul tadi yang di mention sama Mas Ardo, kayak karena terlalu banyak jadi kayak nggak ada mungkin yang sustain cuma berapa gitu. Nah itu kalau misalkan teman-teman mungkin bisa mengambil hikmahnya lah ya dari yang saya lakuin gitu, kayak kalau udah bisa dari awal interestnya udah jelas dan segala macam, walaupun saya juga cukup jelas sih interestnya, tapi kayak mungkin kalau bisa lebih memanage-nya lebih well managed dan juga kayak tahu mana yang harus difokusin, tahu yang mana yang harus diprioritasin, tuh mungkin bisa lebih baik sih ya kayak gitu. Jadi nggak kayak yang kayak oh ya udah bikin aja terus kayaknya kebanyakan jadi nggak kepegang dan segala macam. Jadi ya mendingan dikit aja, tapi itu kayak udah mencakup semuanya, tapi bisa sustain dan segala. Gitu sih. Ya, tahu juga dimudahkan ya, tahu maksudnya dengan ada Instagram, beberapa portal-portal yang menyediakan untuk akhirnya bikin website dan lain sebagainya gitu ya. Ini aku ada pertanyaan nih dari Mas Resal. Mas Radit, good point Mas Tommy, hilangkan segan, minder, senior, junior, dan hal yang tidak produktif lainnya. Benar sih. Tapi itu kita coba bersama lah gitu. Jadi kalau dari Resal ini, permisi Kang Tommy, saya mau bertanya dong untuk tokoh yang menginspirasi pemikiran-pemikiran. Nah ini lebih ke pemikiran-pemikiran nih, Kang Tommy dalam ngedesain. Atur nuhun. Nuhun juga Resal buat pertanyaannya. Terima kasih. Apa ya? Sebenarnya cukup berganti-ganti sih ya kalau masalah ngedesain gitu. Mungkin dulu waktu bikin kolektif yang Modern Artifact Club, kita lagi suka baca Anthony Dune sama Fiona Raby. Kayak dulu dia nulis Speculative Everything gitu, kayak di situ ide-ide tentang speculative design fiction dan segala macam itu kayak dimunculkan di situ gitu. Tapi belakangan saya malah lebih justru inspirasi itu malah datang dari orang-orang yang bukan di disiplin desain gitu, malah bahkan dari musik kebanyakan, kayak misalkan dari Carsten Nicolai gitu. Carsten Nicolai atau dia kalau di musik dia namanya Alfa Noto gitu. Dia kebetulan memang sangat basicnya landscape architect, terus dia akhirnya grew up in Jerman, yang akhirnya kayak dulu di tahun sekian kayak Jerman Barat, Jerman Timur akhirnya dirobohin, terus akhirnya dia ngebikin lah movement-movementnya waktu itu ada gitu, kayak technoculture dan segala macam gitu. Akhirnya dia bikin musik itu, terus dia juga bikin media art juga dengan nama Carsten Nicolai, yang ternyata kalau dilihat dari kekaryaannya itu memang sangat berkesinambungan gitu, antara musiknya dia yang super minimalis, terus habis itu karyanya dia instalasinya yang minimalis, tapi secara pemikiran tuh kayak ini ngomongin soal spasial, ngomongin soal sound dan segala macam yang bisa dengan bisa ketemu lah di titik tengahnya tuh. Nah saya sih senang sama dia juga sih. Terus mungkin siapa lagi ya, mungkin ada komposer di Inggris namanya Inggris Jerman namanya si Max Richter, itu juga ada salah satu albumnya dia yang menurut saya sangat menarik. Jadi dia bikin album namanya Sleep. Jadi albumnya itu 8 CD kalau nggak salah, jadi ada 8 jam sekitaran. Itu komposisinya beneran musik yang ini memang musik buat tidur gitu. Jadi emang dia dengan idenya secara musik, gimana orang experience si musiknya itu benar udah ya menurut saya sangat menginspirasi sekali sih. Bahkan dia kayak bikin konser itu di beberapa di Sydney dan di berbagai tempat lain, itu emang si penontonnya, di audiensnya disediain tempat tidur gitu. Dan dia konser semalaman suntuk sampai pagi, dan orang ya udah untuk tidur aja gitu. Jadi sampai ke sana gitu, kayak menarik gitu pemikiran-pemikiran yang kayak gitu. Jadi yang secara nggak langsung atau secara langsung pun juga kayak menginspirasi untuk kayak misalkan saya mau ngebikin desain sesuatu
misal desain interior atau desain furniture itu juga kadang saya juga ngambil inspirasinya dari sana gitu. Gitu. Siap. Pernah nggak Tom kejadian ini Tom? Wah nih idol gue nih gitu. Keren dalam bentuk output atau karya-karyanya, terus kesampaian ini lokal atau internasional ya Tom. Terus akhirnya bisa kolaborasi bareng, bisa kerja bareng gitu. Pernah terjadi nggak? Kalau yang lokal pasti pernah jadi karena itu sampai sekarang juga saya masih bareng kerja bareng sama dia juga partneran. Tapi kalau yang internasional mungkin hampir kali ya. Jadi mungkin si Max Richter tadi itu memang udah komposer yang cukup celebrated gitulah di mungkin beberapa dekade ini. Tapi waktu itu saya kebetulan diajakin untuk partisipasi di acaranya Goethe Institute di Jakarta. Waktu itu ada programnya namanya Alur Bunyi. Alur Bunyi ya. Alur Bunyi. Jadi waktu itu saya kebetulan waktu di Belanda, waktu masih sekolah tuh saya dapat tiket untuk balik untuk main di situ. Terus karena itu acara kolaborasi Jerman sama Indo, musiknya dari aku sama salah satu komposer namanya Gardika Gigih. Mungkin teman-teman beberapa ada tahu. Terus dikolaborasiin sama visualnya itu dari Jerman, dan waktu itu kolaboratornya itu Vatfinderij. Itu salah satu studio visual gitu yang emang nge-handle untuk musisi-musisi kayak Nils Fram dan Moderat dan segala macam, dan salah satunya Max Richter itu. Dan kebetulan waktu yang edisi saya sama Gigih itu tuh dari si Vatfinderij-nya tuh yang megang langsung si foundernya. Jadi kayak dia langsung cerita banyak banget kayak sama ini ya dia kayak ya senang aja gitu akhirnya bisa kolaborasi sama orang yang ada di circle itu gitu. Jadi kayak gitu sih. Thank you sharingnya Tom. Yang lain ada pertanyaan sebelum kita ke segmen berikutnya? Oke. Thank you ya Tom sharingnya. Terima kasih banyak kesempatannya. Iya, thank you Tom. Siap. Next, aku coba jawab pertanyaan dari Mbak. Ini Mas Hamzah mau bertanya atau gimana nih Raisan? Atau enggak? Sore saya izin bertanya, mungkin langsung ke panitia. Format pengumpulan karya untuk mahasiswa idealnya dikategorikan kemana ya? Lalu apakah ada format khusus yang wajib diikuti? Dan deadline pengumpulan atau timeline acara, apakah ada yang bisa diberikan kepada kami? Sebenarnya sudah cukup jelas ya Mbak di website kami. Di situ ada submission details. Itu nanti akan ada dalam 2 format juga. Sekarang itu masih Inggris mungkin. Masih Inggris kan. Per besok tuh kita ada yang versi bahasa Indonesianya. Jadi kami coba nggak terlalu mengkerucutkan harus seperti apa, walaupun secara format tuh memang sudah ada ketentuannya Mbak Friska. Jadi mangga coba dicek lagi gitu ya untuk akhirnya secara format itu seperti apa dan kategorisasinya itu kemana. Dalam artian kalau aku coba nambahin di sini itu kategorisasinya bisa macam-macam ya Mbak gitu. Maksudnya misalnya dari BINUS gitu untuk akhirnya menginisiasi program yang akan coba atau project yang akan coba di submit ke kami dalam artian pemetaan mengenai ini, pemetaan mengenai itu dan lain sebagainya. Misalnya distrik-distrik yang membantu peran desainer gitu ya, peran desain gitu atau produksian gitu dan lain sebagainya, itu kan menarik untuk kita eksplor dan nantinya kita nikmati bersama gitu. Misalnya ya kalau jam 3 pagi harus ngeprint gitu ya biasanya kita ke Bati Ukur gitu kan, nyari kertas yang murah ya di Pagarsih gitu, nyari kayu-kayu dan lain sebagainya yang harganya miring dan lain sebagainya, tukang-tukangnya dan lain sebagainya itu biasa di Pasir Koja dan sekitarnya. Jadi mangga sebenarnya untuk akhirnya mungkin diinisiasi dulu, kemudian kita juga open gitu untuk akhirnya bisa ada sesi konsultasi ya Mbak gitu. Nanti kita coba grouping lagi, kita bikin sesi lagi. Karena yang kami rasa tuh sesi-sesi seperti ini yang jadinya asik gitu loh. Maksudnya untuk akhirnya kita punya
kita bisa ada jalur komunikasi walaupun ya sekarang sulit gitu ya, ada kondisi pandemi ini, tapi jadinya justru bisa lebih produktif kalau saya rasa gitu. Jadi mangga pisan untuk akhirnya dilihat kembali di website bandungdesignbiennale.com. Kemudian dari situ ada beberapa detail yang bisa dipelajari lebih lanjut. Begitu. Kemudian jangan lupa, oke Mas, berarti jatuhnya ke arsip publik ya Mas. Ya, bisa jadi arsip publik. Bisa juga kalau misalnya gini, tadi Mas Tommy coba apa ya? Coba ini seakan-akan kayak sekarang tuh kita lagi meng-excavate Tommy Herseta gitu kan. Jadi dari situ keluar beberapa kolektif lah, beberapa program-program yang sudah beliau jalankan, kemudian output-outputnya apa saja dan lain sebagainya. Nah, kita tuh pingin coba gali yang di luar Tommy gitu, di luar yang ada di circle kita gitu. Gimana caranya bisa ke reveal gitu. Mungkin yang terkenal adalah by karyanya gitu ya Mbak. Kita bisa nge-endorse gitu bahwa di tahun 2019 kemarin ada project ini menarik dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke arsip publik, atau juga sebenarnya si projectnya juga open untuk akhirnya coba dipetakan lagi misalnya event-event yang berhubungan dengan misalnya event design atau interdisciplinary design dan lain sebagainya tuh bisa dibungkus dalam project juga. Jadi mangga untuk dilihat lagi cocoknya kemana. Nanti pun dari situ kita juga pasti akan melakukan penilaian dulu. Kita nggak strict pada, jadi kayak kita terima data terus kayak oh cuman ini nggak masuk, pasti kita coba cari kesamaannya lah. Kan kalau kita mapping comments across the spectrum kan itu gitu ya. Jadi kayak spektrumnya itu sangat luas gitu, bukan cuma desainer aja kok gitu. Terus bagaimana kita nge-mappingnya ya dengan cara excavate ini gitu. Semoga menjawab gitu Mbak Friska. Iya, terima kasih juga sama-sama Mbak Friska. Nah, next-nya aku pengen coba informasi sebelum kita tutup. Shan, boleh tolong di-share mengenai Open Volunteer. Oke, jadi di BDB 2021 ini kita sudah mulai aktif akan mulai sangat aktif di September. Jadi kita butuh bantuan dan kita buka open voluntary di part of the BDB 2021 team. Itu bisa langsung ke www.bandungdesignbiennale.com/volunteer. Itu bisa diisi di situ langsung. Next-nya, Shan. Kita butuh, untuk saat ini kita butuh copywriter, graphic designer, dan project officer dan fotografer. Due date-nya sebenarnya tanggal 24 nanti, jadi mangga untuk akhirnya pergi ke kolom bandungdesignbiennale.com/volunteer, betul. Dari situ ada beberapa specification atau highlighted skills yang kami butuhkan gitu. Mangga, aku coba langsung menjawab pertanyaan yang biasanya yang sudah kami terima dan lain sebagainya mengenai ini. Apakah akan ada kompensasi? Itu akan ada atau sertifikat seperti jam kerja dan lain sebagainya. Jadi pertama mengenai kompensasi, kami menyediakan operational fee untuk akhirnya bisa produktif gitu ya. Kemudian akan ada sertifikat juga nantinya bahwa secara organisasi mengakui bahwa hanya volunteer atau relawan dari teman-teman sekalian, dan juga mengenai jam kerja. Nah, jam kerja ini masih disusun. Jadi banyak juga pertanyaan yang aku ngedouble menjadi shopkeeper atau barista di sini dan lain sebagainya, takutnya bentrok dan lain sebagainya. Sebetulnya nggak masalah, tapi nanti juga pasti akan ada minimum working hours lah gitu. Nah, aku coba cerita sedikit juga nantinya ini volunteer yang ada di screen atau yang kami butuhkan ini akan under para BOD, Board of Directors yang ada. Kemudian kalau saya sih tertarik banget ya gitu kalau saya masih mahasiswa.
jadi kayak menarik untuk akhirnya sebenarnya bekerja dengan para senior gitu, untuk akhirnya sebenarnya bisa membantu kami juga di Bandung Design Biennale 2021 ini. Jadi kami sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman sekalian gitu ya, mangga dari bapak-bapak, ibu-ibu dosen yang ada di sini juga untuk mensosialisasikan mengenai ini. Semoga cukup jelas yang barusan open volunteer. Berikutnya akan ada screen share atau materi dari Pak Besot lagi nih dari Branding House mengenai public participatory. Mangga Pak Besot. Siap, Mas Dos. Wait. Wah, keren banget nih Kang Tommy tadi. Aduh, buset. Iya ya. Menginspirasi. Jadi kayak ngerasa kurang terus ya kalau misalnya udah tahu banyak kayak. Bangga nggak sih Bandung punya beliau? Dan. Wah, gila sih. Oke. Ya, teman-teman semua, aku mau share ini nih tentang panduan merancang aset participatory tadi gitu. Jadi dari identity yang tadi kita coba bikin gitu ya, gimana caranya nih bisa berkontribusi gitu, bisa ikutan. Nah, sebenarnya di dokumen ini akan nanti akan ada di website juga gitu ya, bisa di-download gitu, dan ada di bagian form yang bawah gitu. Nah, jadi dari sini tuh ada sekilas penjelasannya dulu ya tentang dokumen ini gitu. Bahwa di sini dicekanin ya bahwa mau siapapun gitu, mau profesinya desain atau bukan gitu, atau mau anak-anak dari TK sampai orang tua, kakek nenek gitu ya, bisa juga ikutan gitu buat gambar-gambar gitu. Nah, jadi ini kan berangkatnya dari ininya dynamic identity study gitu ya, gimana caranya si identity BDB21 ini ownable gitu dan punya sebuah semangat bersama gitu untuk dibawa bersama-sama gitu. Terus kalau dari sini mungkin ada pertanyaan triggernya nih, kayak misalnya bingung nih harus menggambar apa ya gitu ya. Terus di sini ada beberapa trigger nih, kayak bagi saya objek yang paling berkesan di Bandung itu adalah kayak misalnya tadi ada contohnya kayak ada aku gambar seblak gitu, terus ada anak magang yang dari luar kota tuh gambar Gedung Sate tuh ikonik banget buat dia gitu, tapi ya bisa muncul beragam banget gitu. Kayak misalnya yang kedua, saat saya membayangkan kota Bandung, yang saya lihat adalah misalnya ada kebayangnya memori-memori romansa nostalgik misalnya, terus itu bisa disampaikan lewat gambar-gambar abstrak yang seperti garis-garis rintik-rintik gitu ya, misalnya itu bisa juga di-convey gitu di sini. Nah, terus kalau untuk si eksekusinya gitu ya, kita rekomendasikan hanya dalam elemen garis dan bentuk aja gitu. Jadi supaya si gambarnya kan ini ntar bakal kita olah lagi gitu ya, jadi digital format supaya nanti bisa dimasukin ke beberapa aplikasi publikasi gitu, baik cetak dan digital. Terus mungkin ada catatan dikit buat profesi desainer nih, karena udah mahir mungkin ya si craft-nya gitu, jadi bisa banget bikin misalnya 3D gitu ya, atau enggak eksekusinya digital kayak tadi beberapa contoh yang digital juga. Terus ya manual pun boleh gitu ya, kayak saya cukil gitu atau apa gitu. Nah, terus di sini ada beberapa rules-nya kira-kira jelas. Terus start dikirim ke email info@bandungdesignbiennale.com. Nah, terus di sini ada halaman yang untuk responnya gitu ya. Ini ada kotak 17x17. Jadi gambarnya di sini, ini formnya tinggal diisi aja. Jadi ntar ada kemungkinan juga gambar teman-teman ntar dimention gitu kalau misalkan di public gitu. Jadi punya identity mengenai warga Kota Bandungnya juga gitu di sini. Ini halamannya bisa diperbanyak sendiri gitu. Jadi misalnya satu orang mau bikin 10 halaman gitu ya, itu bisa-bisa aja gitu. Nah, dan jangan lupa habis gambar ya, coba deskripsiin nih si gambarnya itu sebenarnya tentang apa sih gitu, penjabaran visualnya. Kayak mungkin tadi gitu ya, ada berupa cerita atau keyword-keyword aja gitu ya, kata kunci aja yang apa-apa. Terus nah di sini ada beberapa contoh gitu ya yang kita udah pakai. Ini sempat dibikin sama desainer kita di kantor. Terus ini ada Binar, dia baru 5 tahun.
ikutan gambar juga. Terus di sini ada apa? Kalau yang downs-nya ya gitu kayak jadi intensinya jangan bikin artwork gitu. Tapi bikin sesuatu objek yang bisa jadi aset. Kurang lebih kayak gini. Dan untuk implementasinya nanti ya bakal banyak di digital sama di cetak gitu ya. Kemungkinan juga dibikin instalasi gitu ya di titik-titik. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Siap. Terima kasih ya. Nuhun Pak Busat sekali lagi. Teman-teman di kolom chatbox udah kami sediakan public participatory dalam bentuk PDF. Mangga semua di download untuk akhirnya bisa di-submit gitu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, mangga di situ juga ada kontak person Mas Banu itu atau melalui email info@bandungdesignbiennale.com. Sebelum kita tutup, ini kita udah lebih 8 menit, tapi nggak apa-apa. Mangga untuk ada pertanyaan lain bisa langsung either raise hand atau DM ke Komite BDB 2021, kemudian atau langsung di chatbox atau langsung ngomong juga boleh. Jadi kalau yang barusan kita coba elaborasikan itu even di public participatorinya juga sangat penting ya buat kami gitu ya untuk akhirnya bisa mendapatkan partisipasi dari publik terutama dari teman-teman sekalian yang hadir di sini. Ada pertanyaan lagi sebelum kita foto bareng? Ada? Oke. Amando, oke, Mas Nala. Thank you, Mas Nala. Kardo. Oh iya, halo. Mau nambahin sedikit boleh? Boleh, Kang Panda. Ini sebenarnya tadi terkait open voluntary itu. Ini sebenarnya mumpung di forum banyak teman-teman dari akademik gitu. Jadi ini sebenarnya kalau misalkan ini kan ada program kampus merdeka begitu ya sekarang di kampus-kampus kan. Nah itu semacam mewajibkan mahasiswanya itu untuk bermain di luar. Nah itu kan sebenarnya kan dikasih 40 SKS lah jatahnya biasanya. Karena ini saya juga di akademik ya. Nah ini sebenarnya kita open banget buat nerima teman-teman mahasiswa juga untuk ikut gitu. Nah kalau misalkan berkenan sih nanti teman-teman dosen atau mahasiswa pun juga bisa earning credit dari sini gitu. Ya jadi karena ini penting banget karena buat mahasiswa ini belajar di luar pasti ini seru banget ketemu dengan teman-teman di kampus lain, beda disiplin gitu kan. Nah ini kita akan mewadahi itu kan ya deh. Betul. Jadi ini mengajak aja mumpung ada banyak dosen dan mahasiswa di sini. Gitu aja. Nuhun, Pan. Iya, untung diingetin sama Panda ada Merdeka Belajar gitu ya. Jadi ya insya Allah bakal seru ya. Maksudnya secara prosesnya, kalau saya lihat juga tadi presentasi dari Mas Tommy juga pasti selain tergerak dari motivasi atau motifnya beliau gitu ya untuk akhirnya mendalami berbagai macam disiplin, teh pasti juga sering main gitu, udah jarang kuliah pasti si Tommy teh dulu gitu kan. Jadi sorry bukan itu yang saya mau highlight. Intinya sih sebenarnya keluar dari zona nyaman dari kampus teh penting juga gitu ya, ketemu teman-teman lain. Mangga bisa langsung disubmit aja untuk kalau misalnya langsung mau ke menjadi relawan di BDB 2021 ini. Sepertinya cukup. Ada tambahan dari teman-teman di BOD atau perwakilan dari BOC? Maaf Kak, mau bertanya soal project officer untuk detailnya seperti apa ya? Terima kasih. Detailnya ada di Instagram Mas Naufal. Jadi di situ ada kriterianya yang kami butuhkan, mangga untuk dipelajari lebih lanjut. Kemudian ada beberapa detail-detailnya yang kami rasa sudah cukup detail gitu ya untuk akhirnya bisa disubmit langsung. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang lainnya ada tambahan? Semoga cukup menjawab Mas Noval. Kalau nggak ada, apakah boleh dinyalakan dulu? Dinyalakan dulu kameranya untuk berfoto bersama.
Aku ganti nama dulu. Wih, mantap. Halo semua. Oh, baru kelihatan semua. Yuk, kita foto bersama. Aku kurang pandai untuk gitu-gitu. Yuk, foto. Udah? Slide selanjutnya. Berpose katanya. Apa? 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Satu lagi. Satu lagi. 3, 2, 1. Terima kasih ya teman-teman. Jangan malu-malu untuk dan ragu-ragu untuk hubungi kami. Mau langsung ke saya juga mangga, mau ke tim yang ada tertera berapa kali ini, ada CP yang tertera di chat box gitu. Di website kami juga seperti sudah cukup komplit untuk akhirnya bisa menghubungi kami, baik itu konsultasi atau mau langsung bertanya gitu, mangga silakan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya yang sudah disempatkan untuk sesi sore ini. Tunggu ini sedikit spoiler tapi kayaknya menarik nih. Jadi di minggu depan teman-teman dari kurator sama BOD akan mulai bawa beberapa narasumber yang menarik juga untuk kita sama-sama cermati gitu ya. Jadi terus pantengin Instagram atau sosial media kami di Bandung Design Biennale dan juga di website untuk update-update berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Dadah. Thank you. Thank you.